Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Faya ahbaballah wa ahbab rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqullah faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali membaca kitab yang berjudul Kaifa Tutskinu An-Nahwa, karya dari Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Kita masih berada di pembahasan huruf-huruf yang beramal layaknya laisa itu beramal, yakni tarfaul isma wa tansibul khobar. Dan insya Allah kita akan masuk ke huruf yang beramal seperti amalannya laisa setelah kemarin kita membahas ma hijaziyah. Namun sebelum itu tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah tercurah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, di sini kita lihat sanian la nafiyah, tapi nafiyah yang al-amilatu amala laisa, ya. Jadi nanti ada la nafiyah yang dia menasabkan isim rafa khobar, itu la nafiyatun lil jins. La nafiyatun lil jins itu yang nantinya menasabkan isim dan merofakan khobar. Tetapi di sini ada la nafiyah yang dia merofa isim dan menasab khobar, berarti dia beramal amalannya laisa, al-amilatu amal laisa. Kita lihat ya, amaluha, amalan dari la nafiyah di sini tentu la nafiyah yang seperti laisa, ta'malu amala laisa, dia beramal amalannya laisa. Wa tu'rafu bila al-hijaziyah. Nah, la ini disebut juga la hijaziyah, la hijaziyah. Kalau la nafiyatun lil jins itu nggak disebut la hijaziyah karena kan amalannya menasab isim dan merafa khobar. Itu nanti masuk ke dalam tataran inna dan saudarinya karena kan dia beramal seperti inna. Ta'rifuha, definisi dari la nafiyah al-amilatu amala laisa wa hiya nafiyatun lil wahdah. Dia menafikan kepada satuan wa laisa lil majmu, dan dia tidaklah menafikan kepada jamak gitu, majmu. Ai tanfi wujud al wahid. Nah, dia menafikan keberadaan satu, wa tuthbitu al aksar, dan menetapkan ya lebih atau banyak begitu ya, aksar. Contoh begini teman-teman semua, perhatikan mislah contohnya, mislu la tolibun muhmilan gitu ya, la tolibun muhmilan. Nah, nah, ini bukan dia menafikan ke seluruh jenis tolib, beda la di sini dengan la nafiyatun lil jins, enggak begitu ya. Tidak ada siswa yang muhmilan, ya, lalai. Tidak ada siswa yang lalai di sini, bukan maksudnya menafikan seluruh tolib begitu, enggak gitu. Kan di sana apa? Nafiyatun lil wahdah walaisa lil majmu'. Ya, hanya menafikan keberadaan yang satu dan menetapkan yang lainnya, aksar kebanyakannya. Begitu ya. Kita lihat kaidah pengirapannya. Al-kalimatula kita katakan harfu nafin, ya'malu amala laisa mabniun ala sukun. Talibun ismunya la, al-amilatu amala laisa, bukan lisa ya. Laisa nih. Marfu'un wa alamatu rafihi adhamatu az-zahiratu. Muhmilan khabaru la, al-amilatu amala laisa. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Taudih, penjelasan, tanfi wujuda talibin wahidin. Nah, ini hanya menafikan satu seorang siswa saja. Naam, satu orang siswa yang muhmil. Naam, yang lalai.
begitu. Akan tetapi aksaru taliban, akan tetapi ya kebanyakannya siswa itu ya atau ya bahkan afwan. Nah, bahkan banyak dari siswa atau tiga atau lebih dari tiga begitu ya. Nah, tidak. Hanya apa? Satu saja. Siswa itu tidaklah siswa itu tidak lalai begitu. Itu bisa juga terjemahnya begitu ya. Siswa itu tidaklah lalai muhmilan. Nah, wa mithlu wa qaulu syair, ini perkataan syair, ta'izzu fala syai'un 'alal ardi baqiyah wala wizrun mimma qadallahu waqiyah. Nah, syai'un ini menjadi isimnya la, bakian ini menjadi khobarnya la, nasab tuh. Karena la di sini beramal layaknya amalan laisa. Begitupun wizrun dan waqiyah. Al kalimatu, la-nya kan ada dua tuh, ya. Nah, dia adalah harfun nafi ini amalu amala laisa. Huruf nafi yang beramal amalannya laisa mabniun ala sukun la mahalla lahu min al i'rab. Syai'un dan wizrunya adalah ismunya la yang beramal amalan laisa la al amilatu amala laisa. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah zahirah. Bakia dan wakia itu khobarnya la yang beramal amalan laisa, mansub ya. Jadi nasab wa alamatu nasbihi al-fathah zahirah. Nah, di sini ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat la itu kita katakan la hijaziyah, yakni la yang beramal amalannya laisa. Nah, yang pertama ayyakuna ismuha wa khobaruha nakirataini. Nah, harus isimnya dan khobarnya itu nakiroh. Contohnya kan la rajulun musafiron. Nah, rajulun nakiroh, musafiron nakiroh. Dan nggak boleh kita katakan begini, la rajulu musafiron. Enggak. Ini isimnya yang ma'rifat. Namanya tidak boleh. Berarti harus nakiroh dua-duanya. Yang kedua, kemudian syaratnya adalah alla yataqaddama khobaruha ala ismiha. Nggak boleh khobarnya mendahului isimnya. Jadi yang betul la tolibun kaziban. Ya siswa itu tidak berdusta. Nah, nggak boleh kita katakan fala yajuzu an naqula la kaziban tolibun. Ini kan khobarnya mendahului si isim, nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga alla yakuna khobaruha mahsuran bi illah. Nah, dan nggak boleh khobarnya itu ya dimahsur dengan ilah. Nah, maksudnya dia dipisah, diperantarai, ada ilahnya begitu sebelum khobarnya. Nah, kalau gini bolehlah tolibun muhmilan, gak ada ilah tuh antara tolib sama muhmilan. Tapi ketika yang kedua, fala yajuz nggak boleh la toliba illa nah atau la tolibun illa mutafawwiqan. Nah, ya, nah, nggak boleh begini. Nah, paham sampai sini ya? Nah, kalau seperti ini nanti lanya jadi ya la nafiatun lil jins saja nanti. Ya, baik. Nah, kalau misalkan dia di domah la tolibun illa mutafaw mutafawwikon nggak boleh ya. La tolibun illa mutafawwikon. Nah, ketika kita maksudkan la-nya di sini adalah la hijaziyah. Tanbih wa mimma sabaqa dan dari apa yang telah lewat najidu kita dapati anna syurut bahwasanya syarat-syarat al mutafawwirata syarat-syarat yang telah terpenuhi nah ya al-mutafawwirah al-mutawaffirah fi amali ma nah pada amalan yang ma ia nafsu syurut fi amali la nah dia adalah syarat yang sama begitu dia adalah syarat yang sama pada amalannya la ya karena namanya kita sebut mahijaziyah la-nya tadi kita sebut juga la hijazi la hijaziyah wallahu a'lam baik berikutnya yang ketiga masih dalam
bingkai huruf-huruf yang beramal amalannya laisa nih. Yakni lata al-amilatu amala laisa ismuha wa khabaruha kalimataini dallataini ala zaman. Nah, untuk lata ini isim dan khobarnya harus dua kata yang menunjukkan atas waktu. Harus dipahami ya ini. Saya ulangi. Ismuha wa khabaruha kalimataini dallataini ala zaman. Terkait lata. Ketika lata hendak al-amilah amala laisa. Beramal amalan laisa. Maka apa? Isim dan khobarnya haruslah menjadi dua kata yang menunjukkan atas waktu. Nah, nah ini ada dalam Al-Quran. Lihat di surat Shad ayat 3. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Nah, lata di situ i'rabnya apa? Harfu nafyin, ya'malu amala laisa, yang beramal amalannya laisa. Mabninya alal fathi karena apa? Huruf ta'nya berharokat fathah tuh. Nah, mabni alal fathi, la mahala lahu min al-i'rab. Hina khabaru lata. Nah, khabarnya dia kan berupa zorof, zaman. Nah, mansubun wa alamatun nasbi al-fathah wasmuha. Nah, isimnya lata mana? Isimnya itu mahzuf yang kita bisa takdirkan seperti ini. La talhinu hina. Begitu. La talhinu hina. Nah, ini kan semua zorof tuh dua-duanya tuh. Ya, sampai isim yang mahzuf ditakdirkannya pun harus zorof. Meskipun semisal dengan khobarnya. Gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke syaratnya aja. Syurutu amaliha. Syarat dari amalannya si lata ini. Nah, ketika dia menjadi huruf nafi. Ayyakuna ismuha wa khabaruha kalimataini dalataini ala zaman. Clear. Ini juga pertama tadi sudah kita baca. Contoh yang bisa dipakai untuk menjadi apa namanya isim atau khobarnya si lata, teman-teman. Ya, bisa lafal hina, bisa lafal sa'ah, bisa lafal awan, bisa lafal waqt. Waktu-waktu ya. Nah, syarat yang kedua ayyuhdhafa daiman imma ismuha wa khabaruha. Nah, isimnya atau khobarnya itu dihapus selalu. Oh, berarti dia nggak apa namanya? Nah, tidak tidak apa? Tidak selalu, bukan tidak selalu lagi, bahkan tidak pernah. Namanya tidak pernah apa? Isim dan khobarnya lata itu terletak secara berdampingan. Langsung ada dua-duanya. Enggak. Salah satunya mesti dihapuskan. Namun di sini yang beliau katakan wabil aghlabi dan kebanyakannya yuhdhafu al-ismu. Yang dihapus adalah isimnya. Contoh seperti di dalam Al-Quran tadi. Surat Shad ayat 3 ya. Wala tahina. Yang dihapus apa di sana? Isimnya. Karena memang kebanyakannya isim yang dihapus. Bukan khobar. Jadi salah satunya harus dihapus ataukah isim atau khobarnya silatan. Syarat yang ketiga ayakunal madhkuru. Nah, harus yang disebutkan dari isim atau khobarnya itu nakirah. Begitu ya. Nah, contohnya begini nih. Ya, liktimali syurut untuk menyempurnakan syarat. Tasarra'tu fi su'al. Walata hina apa nih? Tasarru'in. Nah, ya. Tasarru'a ya tasarra'u tasarru'an. Ya. Tasarru'in mudhaf ilaihnya hina. Terburu-buru ya, terburu-buru, terburu-buru. Dan ketika itu tidak apa? Terburu-buru atau bukanlah. Nah, ya, bukanlah ketika
atau saat terburu-buru. Hina itu kan bisa kita artikan ketika atau saat ya. Seperti di surah Shad tadi, kalau teman-teman buka kan, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan ahlakna. Kemudian mereka meminta minta tolong ya ketika datang azab. Ya. Wala tahina manas. Nah, bukanlah saat. Nah, walata diterjemahkan bukanlah. Kalau di surat Shad ayat 3 tadi. Gitu. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjut ke sini. Nah, terkait penghirapannya. La ta harfu nafyin ya'malu amala laisa mabni alal fathi. Hina khabaru la ta al-amilatu amala laisa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wasmuha isimnya mahzuf. Karena kan salah satunya harus dimahzuf ya. Harus dihapus. Entah itu isimnya atau khabarnya. Namun kebanyakan yang dihapus adalah isimnya. Maka di sini perhatikan baik-baik. Takdiruhu la talhinu hina. Begitu. Nah, huzifal ismu, dihapus isim al-hinu namai walaisal hinu hina tasarru'in. Nah, ini takdir kalimatnya. Kan lata itu kan beramal amalan seperti laisa. Nah, dia sama saja seperti laisa sebetulnya. Nah, gitu. Laisal hinu hina tasarru'in. Nah, jangan sampai antum semua mengira karena hina ini diidofahkan ke tasarruh, harusnya dia ma'rifat juga. Enggak dong. Ya lihat dong, mudhof ilaihnya nakiroh apa ma'rifat nih? Nakiroh. Ya, nakiroh yang diidofahkan ke nakiroh, dia tetaplah nakiroh. Gitu. Kemudian di situ wabakiyal khobar dan tersisa khobar. Nah, khobarnya nakiroh hina. Gitu. Walismu wal khobaru yadulani ala zaman. Dan isim dan khobarnya tentu menunjukkan apa? Keduanya menunjukkan atas zaman, atas waktu. Yang bisa kita terjemahkan ketika itu, saat itu. Nah, Nah, berikutnya yang keempat nih. Yang terakhir, in yang beramal amalan laisa. Baik. In beramal amalan laisa. Jadi in di sini bukan hanya apa? Ya, bukan hanya in syartiyah tuh, bukan hanya in syartiyah yang menjazm dua fiil. In takum akum. Kalau kamu berdiri, saya berdiri. Nah, harus huruf syartiyah gitu yang diambil jazm. Enggak. Nah, Nah, ini ada in yang beramal amalan laisa. Nanti juga ada in. Nanti juga ada lagi, teman-teman. In yang itu adalah lafal inna sebelumnya. Berarti menasab isim rofa khobar. Itu nanti bahasannya. Nah, sekarang kita bahas dulu in yang dia beramal amalan laisa. Oke. Nah, tentunya dia harfu nafiin kan beramal amalan laisa. Maknanya pun juga seperti laisa. Tidak begitu kan? Harfu nafiin. Ya, malu amalan laisa. Dilihat baik-baik. Inil umru tawilan. Gitu. Ya. Tidaklah umur itu panjang. Fal maknanya adalah laisal umuru tawilan. Umur tersebut tidak panjang begitu. Inilah umuru tawilan. Umur tersebut tidak panjang. Bisa, baik. Misal contoh perkataan ya penyair. Misal qauli syair. Inil mar'u mayyitan bin qidai hayatihi. Walakin bi an yubghi alaihi fayukhdala. Gitu. Almar'u isimnya in. Mayyitan nasab menjadi khobarnya in. Kita lihat pengirapannya yang inil mar'u mayyitan secara lengkap in harfu nafyin amilun amala laisa. Gini irobnya ya. Harfu nafyin amilun amala laisa mabniun ala sukuni ya. Nah, wa hurrika bil kasri kan kita tadi kasrohkan nih inil. Nah, itu kan apa? Manaan minat tiqa'i sakinain untuk mencegah dari bertemunya dua sukun. Gitu. Kemudian almar'u domah karena irabnya rofa ya menjadi apa? Ismu in al-amilatu amala laisa. Isim in yang beramal amalan laisa. Nah, isim in ya marfu ya. Marfu'un wa alamatu rafiyah domah untuk mar'u. Maitan posisinya sebagai apa? Khobaru in yang beramal amalan laisa al-amilatu amala laisa. Mansubun dia wa alamatu nasbihi al-fathah. Wahia ta'malu bi syartain. Nah, ini kita penting harus mengetahui nih. Syarat
in itu beramal amalannya laisa. Yang pertama, alla yataqaddama khobaruha ala ismiha. Nggak boleh khobarnya in itu mendahului isimnya. Nggak boleh ya. Kemudian, yuntaqadha nafyuha biillah. Nah, penafiannya itu juga tidak boleh ya. Yuntaqadha. Nah, yang dia itu ya ditengahi dengan ilah seperti itu. Nah, ini kesimpulan terkait Kana dan saudarinya. Nanti teman-teman bisa baca Kana dan saudarinya maupun tadi kita sudah tuntaskan huruf-huruf yang ternyata ya beramal seperti amalan Laisa. Walaupun yang ma'ruf mungkin pembahasan Mahijaziyah. Mahijaziyah itu ma'ruf. Bahkan dibahas juga di buku Durusul Lughah jilid 3 tuh Mahijaziyah ya. Di pelajaran-pelajaran awal, sekitar pelajaran yang keempat tuh. Nah, bab yang keempat maksudnya di buku Durusul Lughah jilid 3 Mahijaziyah. Baik, kita masuk ke berikutnya, Kada dan saudarinya. Kada dan saudarinya. Ada yang mau baca? Saya Ustaz. Boleh. كاد وأخواتها أفعال ناقصة تعمل عمل كان فترفع المبتدأ ويسمى اسمها والجملة الفعلية بعدها في محل نصب خبرها. Nah, ini bukan khobariha, خبرها يا أستاذ. khobaruha. Taib. Nah, kita akan membahas kada dan saudarinya. Kada dan saudarinya seperti kana di sini, amalannya juga demikian, dan juga dia tergolong fiil yang nakis juga. Nah, maka di sini kan kita lihat tak malu amalakana, dia beramal amalan kana. Nah, dia merofa mubtada, berarti dia juga masuk ke dalam jumlah ismiyah, tapi masuk ke dalam jumlah ismiyah yang khobar dari jumlah ismiyah itu adalah khobar jumlah. Ya, khobarnya berupa jumlah. Nah, kemudian kalau misalnya dia masuk ke kalimat ismiyah, kemudian khobar dari kalimat ismiyah itu jumlah, nanti jumlah tersebut menjadi apa? Menjadi khobarnya si kada fi mahali nasbin tentunya ya. Nah, untuk mubtadanya berubah menjadi isimnya kada. Jelas, rofa. Maka di sini dikatakan tadi ya, fatar faul mubtada, dia merofa mubtada dan memakan isimnya, dan jumlah fi'liyah yang ada setelahnya itu nanti fi mahali nasbin menjadi khobarnya si kada dan saudarinya. Syarat amalan fiil-fiil ini yang dimana dia nanti beramal amalannya si kana dan saudarinya pertama nah ini penting teman-teman ayyakunal khobaru jumlatan fi'liyatan. Jadi apa? Khobarnya itu harus apa? Jumlah fi'liyah. Nah, syaratnya apa? Harus jumlah fi'liyah khobarnya. Kemudian fi'ilnya bukan sembarang fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari' saja. Fakat tuh. Yang kedua, antakuna hadhil af'alu dan fi'il-fi'il ini haruslah dia fi'il jamid. Ya, fi'il jamid. Nah, fi'il madi. Dalam madi. Ma'ada ausyaka dan kada. Kecuali ausyaka dan kada. Ya, karena ausyaka dan kada itu ada bentuk mudoreknya. Kada bentuk mudoreknya apa? Ya kadu. Kan di surah di mana? Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat ya kadul barqu yakhtafu absarahum. Itu surat apa tuh? Al-Baqarah ya. Iya, ayat 20. Ah, coba lihat surah Al-Baqarah ayat 20 semuanya. Langsung kita lihat contoh.
aplikatifnya di sana. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Perhatikan, yakadu, yakadu itu bentuk mudhari dari kada. Sama, dia beramal amalan kana. Albarku di situ dia domah, menandakan irobnya rofa. Menjadi apa posisi albarku? Surat Isimnya. Al-Baqarah ayat 20 tadi. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama dan seterusnya. Albarku berarti menjadi apa? Isimnya, Isimnya yakadu. isimnya yakadu. Terus mana khobarnya? Khobarnya adalah jumlah yakhtafu. Ya, yakhtafu itu kan fiil, fiil mudhari kan? Nah, fiil mudhari. Nah, dia sudah ada failnya. Failnya apa? Failnya domir mustatir, jawazan, takdiru huwa, huwa yang kembali kepada albarku. Itu kan sudah jumlah. Begitu. Ini syarat yang pertama kan? Nah, baik. Ya'ti minhuma al-mudhari. Nah, ya. Nah, terkadang dia datang dengan bentuk mudhari, ausyaka dan kadanya. Ausyaka dan kadanya. Nah, aksamu kada wa akhwatiha sekarang. Pembagian atau macam-macam ada dan saudarinya. Yang pertama ada af'alul muqarabah. Ada apa? Af'alul muqarabah. Dibaca. Boleh saya lagi, Ustaz? Boleh, boleh, boleh. Silakan. نعم. أقسام كاد وأخواتها. أولا أفعال المقاربة هي التي تدل على قرب وقوع الخبر وهي أوشك كاد قرب. Ya. Fiil-fiil muqarabah, apa sih definisinya? Dia adalah fiil yang menunjukkan atas dekatnya terjadinya khobar. Atas dekat terjadinya khobar. Paham ya? Fiil yang digunakan untuk menunjukkan atas kedekatan terjadinya khobar. Maka nantinya disebut dengan af'alul muqarabah. Nah, untuk fiil yang tergolong af'alul muqarabah itu ada tiga. Ada ausyaka, ada kada itu sendiri, kemudian ada karoba. Contohnya. Nah, ini terjemahnya bisa kita terjemahkan hampir. Hampir ya. Nah, lihat di sini. Kadatit ta'iratu tahbit. Nah, ya. Pesawat itu hampir menda mendarat ya. Habata yahbitu. Habata yahbitu artinya apa? Mendarat. Kemudian qarabal qitaru ayyasila. Ah, ya. Kereta itu hampir sampai. Nah, kereta itu hampir hampir sampai. Nah, lah di sini khobarnya si karoba menggunakan an di sini. Wajibkah menggunakan an? Jawabannya tidak wajib. Nah, berarti boleh-boleh saja. Nanti itu ada pembahasan ya, pembagian fiil muqarabah berdasarkan penyertaan an. Maka nanti ada tiga modelannya. Wajib disertai an, kemudian wajib tidak disertai an, kemudian nanti yang ketiga adalah boleh dua sisi, boleh menyertai an, boleh juga tidak menyertai an. Nah, salah satunya adalah boleh menyertai an pada apa?
pada khobarnya karoba, kemudian pada khobarnya kada, kemudian pada ya pada khobarnya au syaka. Nah, au syaka ad-darsu yantahi. Pelajaran hampir selesai. Ah, ini ya. Yakadul barku yakhtafu absarahum di surah Al-Baqarah ayat 20. I'rabnya yakadu fi'lun mudhari'un nakisun nasikhun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Al-barku ismunya yakadu marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Yakhtafu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Dia fi'il, tapi dia juga jumlah. Nah, kenapa dikatakan jumlah? Karena ada fa'ilnya. Apa fa'ilnya? Wal fa'ilu dhamirun mustatir jawazan takdiru huwa. Fa'il ada dhamir yang tersembunyi secara boleh takdirnya huwa. Nah, baru kita katakan wal jumlatu minal fi'li wal fa'il dan jumlah si yaktofu, jumlah yaktofu, fi'il dan fa'ilnya. Nah, fa'il yang mustatir itu fi mahali nasbin. Pada mahal nasab khobaru yakadu sebagai khobarnya yakadu. Sampai sini bisa difahami? Nah, sekarang kita masuk ke saudarinya kada. Yang kedua adalah rentetan af'alur roja. Af'alur roja. Apa itu af'alur roja? Hiya allati tadullu ala roja'i hudusil khobar. Apa terjemahnya? Ya, ya fi'il yang digunakan untuk menunjukkan atas harapan terjadinya si khobar. Begitu. Jadi yang kita harapkan terjadinya si khobar bagi isim. Begitu. Paham sampai sini? Bukan eh, bukan hanya bagi isim ya. Maksudnya si khobar itu apa? Terjadi. Terjadi bisa oleh isimnya. Ya, begitu. Paham sampai sini? Contoh misalkan ya. Nah, itu sebelum contoh kita lihat dulu perangkat fiilnya apa saja. Asa, harok, sama ikhlau, lako. Karena dia di sini tergolong afalur roja, berarti kan maknanya roja, harapan. Nah, berarti terjemahnya apa? Semoga. Paham ya? Semoga terjemahnya ada asa, ada harok, ada ikhlau, ikhlau lako. Paham ya? Semoga. Contoh, asal haqqu ayyantasira. Semoga kebenaran itu intasara yantasiru. Apa maknanya? Meno, menolong. Ya. Kemudian haral musafiru ayyauda. Semoga orang yang bepergian itu yang udah kembali. Berikutnya ikhlaullahu al-jawu ayya'tadila. Nah, ya'tadila apa ya'tadila? Stabil. Stabil, seimbang ya. Semoga cuaca ini ya stabil tuh. Cuacanya stabil. Nah, ya. Ya maksudnya nggak pancaroba, dikit panas, dikit hujan, petir, geledek gitu. Kayak di Bekasi. Baik, ya tadil. Nah, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ada di sini asallahu ayyakuffa. Asallahu ayyakuffa di surah An-Nisa ayat 83. Kita lihat i'rabnya nih. Asa fi'lun madin. Nah, ini dia memang selalu datang dalam bentuk madi dan memang harus. Karena yang bisa datang dalam bentuk mudhari itu hanya dua tadi kan. Kada dan au au syaka. Gitu. Kemudian lafal Allah, lafzul jalalah ismunya asa marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammah. Nah, khobarnya kan ayyakufa. Annya kita i'rab dia harfu masdarin wa nasbin atau harfu nasbin wa masdarin. Ya, kemudian yakufa adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbi al-fathatu wa zahirah. Fa'ilnya domir mustatir jawazan takdir huwa. Barulah wal masdaru al-muawwal min an ya al-masdariyah.
wal fi'lu ba'daha fi mahalli nasbin. Khobaru asa sebagai khobarnya a, sebagai khobarnya asa. Nah, terkait penyertaan an pada khobar. Nah, ya, dengan asa itu wajib ataukah tidak? Tidak wajib. Tidak tidak wajib. Berarti apa? Boleh disertai, boleh juga tidak. Namun seringnya apa? Seringnya disertakan. Nah, ya, seringnya disertakan. Begitu. Berikutnya yang ketiga adalah af'alus syuru'. Silakan dibaca. Af'alus syuru'. Ini banyak nih. Silakan, boleh. Siapa yang mau baca? Coba Ana Ustaz. Boleh, boleh. Salisan af'alul syuru' allati tadullu 'ala syuru'i fi wuqu'il khabari wa hiya bada'a, akhza, syara'a, ansha'a, tafiqa, 'aliqa, habba, ja'ala. Amsilatun. Akhadhatis sayyaratu tusri'u. Ya, terjemahkan dulu tadi definisinya, Afwan. Tadi eh, fiil yang menunjukkan atas syuru' apa Ustaz? Syuru'. Apa? Syuru'. Disuruh dimulainya. Memulai. Oh, dimulainya khobar. Ya, mulainya atas dimulainya apa? Khobar, terjadinya khobar begitu ya. Wuku'il khobar, terjadinya khobar. Baik. Berarti artinya ya memulai. Artinya memulai. Bada'a, akhoza. Nah, ya. Oh, nah. Bada'a kalau dia nggak ada fi'il mudhari setelahnya, perhatikan baik-baik. Bada'a itu kan artinya memulai. Bada'a yabda'u, memulai kan. Nah, kalau misalkan setelahnya isim ya udah artinya memulai. Nah, ya. Memulai, memulai tapi tidak ada makna segera gitu. Atau ini kok akhza sih? Akhoza ini. Ya, akhoza. Nah, akhoza itu. Bukan akhza. Akhoza kan artiannya mengambil, mengambil. Tapi kalau ada fiil mudhari yang terletak setelahnya, maka artinya apa? Memulai. Gitu ya. Misalkan akhoza yatakallamu, maka dia mulai berbicara. Gitu artinya. Akhoza yatakallamu. Paham ya? Syara'a, syara'a dan bada'a juga artinya memulai ya, meskipun tidak ada fi'il mudhari yang terletak setelahnya. Baik. Ada ansya'a, ada taufiqa, ada aliqa, ada habba, ada ja'ala. Oke, contohnya kita baca akhazatis sayyaratu tusri'u. Mobil itu mulai tusri'u, mulai cepat. Itu artinya. Kemudian yang kedua, syara'al muallimu yashrahu ad-darsa. Nah, muallim mulai menjelaskan pelajaran. Ini boleh nih, ya. Nah, coba deh lihat. Perhatikan baik-baik. Eh, pada khobar fiil-fiil syuru ini, ada nggak an di sini? Adakah annya Tidak. di sini dalam khobar mereka? Tidak, ah? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Karena wajib tidak disertai an setelah ya af'alus syuru. Maksudnya khobarnya af'alus syuru itu kan memang berupa fiil. Tetapi apa? Tidak boleh diletakkan an sebelumnya atau tidak boleh dimasuki an. Itu ya. Tulis dicatat. Baik, yang ketiga.
Ansya'a kok al-alamu? Apa nih yang betul? Al-ali, alimu, ilmu, ya. Nah, yafhamu al-qadiyata. Baik. Kemudian yang keempat, bada'atis syu'ubu. Nah, tanalul hurriyata. Yang kelima, taufiqa al-qawmu yugadiruna. Yang keenam, ja'al al-khatibu ya'izzu. Nah, ya. Khatib mulai menasehati, bukan menjadikan ja'ala gitu ya, karena dia sedang dimaknai sebagai afal syuruh. Aliqa al-muhandisu yuwajjihul ummal. Ah, mulai mengarahkan yuwajjihu al-ummal. Apa makna ummal? Pekerja, karyawan begitu ya. Ya atau buruh. Baik. Habbal muallimu yashrah. Muallim mulai menjelaskan. Nah, sekarang kita lihat pengirapannya nih terkait afalus syuruf. Tafadhol teman-teman dibaca. Ini biar teman-teman hafal irapnya. Jadi teman-teman yang baca saja. Silakan. Habbal muallimu yashrahu. Irapnya dibaca. Habba. Ustaz. Habba fi'lun madhin naqisun nasikhun mabniyun 'alal fath. Al-muallimu ismu habba marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Yashrahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Lanjut. Wal jumlatu. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'lil wal fa'il al-mustatiru ya. Al-mustatiru fi mahalli nasbin khabaru habba. Betul. Nah, barakallahu fiik. Kita masuk ke berikutnya nih. Watufiqa yakhsifani. Nah, silakan dibaca. Taufiqa. Mana Ustaz coba? Boleh. Tafiqa fi'lun madhin naqisun mabniun 'alal fathi wa aliful itsnain dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in raf'in ismu tafiqa ini Ustaz. Betul. Yaksifani fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun aliful itsnain dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin khobar tofiqo. Barakallahu fiik. Muntas. Nah, berikutnya ta'ti hadhil af'alu tamatan. Nah, fiil-fiil ini juga dia terkadang datang menjadi tamah, sempurna, bukan nakis. Nah, berarti ya liha yang setelahnya itu adalah fa'il dan maf'ulnya. Yang setelahnya apa? Fa'il dan maf'ulnya. Takunu hadhil af'alu tamatan. Fiil-fiil ini bisa menjadi tam idza faqadat syarton. Kalau satu syarat dari syarat-syarat amalannya itu hilang, nggak ada. Nih, pertama, idza ja'at hadhil af'alu wa laisa ba'daha al-fi'lu al-mudhari'u. Apabila fiil-fiil ini datang dan yang setelahnya itu bukanlah fiil mudhari. Ini kan sudah hilang satu syarat. Karena syaratnya tadi eh, apa namanya? Kada dan saudarinya baik af'alul muqarrabah, kemudian af'alul raja dan af'alul syuru kan syaratnya apa? Harus fiil mudhari yang terletak setelahnya sebagai khobarnya kan begitu. Baik ya. Fiil mudhari khobarnya. Nah, tapi kalau bukan fiil mudhari alias isim yang terletak setelahnya, nah, lihat ini. Contohnya waqala ta'ala wa yun syi'u as-sahaba as-siqalah. Nah, yun syi'u ini bentuknya juga mudhari tuh. Dari apa? Dari dari ansya, Ansya'a. ansya'a ya. Ansya'a itu masuk ke dalam af'alus syuru, af'alul muqarrabah atau af'alur raja, masuk ke masuk ke af'alus syuru. Nah, tapi di sini dia bermakna tam. Berarti kalau dia bermakna tam, ya dia tidak lagi ke
diterkategorikan sebagai af'alus syuru gitu ya. Wa yunshi'u as-sahaba thiqala. Nah, yunshi'u di sini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammah dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiru huwa. Nah, as-sahaba di fathah jadi maf'ul bih mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Gitu ya. Nah, sekarang yang bentuk madinya nih, silakan dibaca. Wa huwa alladhi, silakan. Baca ayatnya Ustaz. Ya, Qala boleh. ta'ala wa Boleh. huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyat. Ya, i'rabnya dibaca. Artinya ansha'a fi'lun madin mabniyun 'alal fath wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wal fi'lu madin lakin laisa ba'dahu jumlatan fi'li jumlatun fi'liyatun fi'luha mudhari'un. Jannatin maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah li'annahu mulhaqun bi jam'il muannatsis salim. Ya. Lakin laisa ba'dahu, ya, bukan setelahnya itu adalah jumlatun fi'liyatun. Naam ya, yang fi'ilnya adalah mudhari. Nah, jannatin isim tuh. Ya, setelah ansya'a. Berarti ansya'anya bimakna tam. Baik, kita lanjut. Hukum masuknya an atas khobarnya kada dan saudarinya. Nah, yang tadi udah saya singgung sebetulnya. Ada empat, ada yajib. Yajib itu wajib masuk an ya. Nah, wajib masuk an. Nah, secara mutlak kepada khobarnya apa? Khobarnya haro dan ikhlaulako. Nah, haro dan ikhlaulako masih ingat gak? Ini masuk ke dalam kategori af'al yang mana? Af'al muqarabah, af'alur roja atau af'alur syuru? Af'alu roja. Af'alur roja ya. Nah, ini contohnya haral mu'minu ayyuflihah. Ya, semoga orang yang beriman itu beruntung. Oke, wajib masuk an di khobarnya tuh. Kemudian yumtana'u dukhuluhu abadan ala khobari af'ali syuru jami'an. Nah, yang nggak boleh tercegah, terhalangi dia masuknya an kepada khobar af'alu syuru. Makanya tadi kan kita lihat tadi khobar af'alu syuru semuanya bersih dari an. Nah, wahia bada'a akhadha syara'a ansya'a ali qahabba ja'ala. Contohnya akhadha Ahmadu yudhakiru bijiddin. Nah, nggak kita katakan an yudhakiro, enggak. Nah, begitu. Bada tiflu yahbu. Baik. Kemudian syara'al ummalu yabnunal mudun. Nah, muduna. Itu nggak ada annya di sini dia benuna. Nah, sekarang yang yakthur. Yajuzu dukhuluhu bi kathratin alal khobar. Ah, boleh masuk kepada khobar dan ini kebanyakannya masuk an ya. Kepada khobarnya siapa? Ausyaka dan asa. Contoh asallahu ayyuwaliya. Ada annya nam ya. Man yasluhu. Baik. Kemudian juga di dalam Al-Quran surah Yusuf. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a ayyatiyani. Nah, kan ya'tiya khobarnya. Masuk an. Gitu. Atau kita mau bikin juga contoh. Asallahu an ya'tiya apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan lana kepada kita fursotan kesempatan lizahabi ila Makkata lil hajj gitu ya. Bisa. Nah, aulil umrah. Taib untuk umrah. Paham sampai sini? Nah, yang keempat yakillu, yang sedikit. Dia boleh masuk ke khobar. Nah, tapi sedikit. Nah, ya juzu dukhuluhu qalilan ala khobar. Khobarnya siapa? Kada dan karoba. Boleh, boleh, tapi sedikit. Contohnya kada naharu yantasifu au an yantasifa. Boleh ya, boleh masuk gitu. Qala ta'ala yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Surah An-Nur ayat 35.
Baik, barakallahu fiik. Nah, ini adalah ringkasan Ka'ada dan saudarinya, baik yang ditabelkan maupun yang dibagankan, ditasdirkan seperti ini. Nah, jadi pada intinya Ka'ada itu terbagi menjadi tiga, ya, af'alul muqarabah dan af'alul rajah serta af'alul syuruk. Insya Allah di pertemuan berikutnya kapan? Besok ya, insya Allah besok. Nah, besok jadi eh, pertemuan atau jadwal jadwal pelajaran kita mengkaji kitab ini akan setiap hari insya Allah sampai hari Jumat, dari hari Senin sampai hari Jumat, dan ini berlaku untuk pekan ini dan pekan depan. Berlaku untuk pekan ini dan pekan depan. Jadi besok kita mulai kembali pagi hari, ya teman-teman. Halo Insya Allah, Ustaz. ya insya Allah sampai besok. Karena mungkin di akhir bulan ini, ya kita akan libur untuk mencari jadwal baru. Jadi saya tidak mulai di akhir bulan ini saya tidak bisa lagi di pagi hari. Nah, ya di atas tanggal 20, di atas tanggal 20 Juli saya tidak lagi bisa mengampu daras di pagi hari ba'da subuh. Oleh sebab itu, saya percepat 2 minggu ini. Dari minggu sekarang sampai minggu depan. Ya. Nah, nantinya kalau masih ada sisa pembahasan, meskipun sudah dikebut 2 pekan ini, masih ada sisa pembahasan, nanti kita akan cari waktunya di malam hari. Atau kapan waktunya nanti, entah ya gitu. Ya, syukur-syukur bisa khatam 2 pekan ke depan. Ya, tapi kayaknya sulit. Mungkin tersisa ya sekitar 100 halaman barangkali. Nah, ya, pekan depan mungkin bisa sampai halaman 300-an sampai 400-an gitu. Pembahasan isim-isim yang dimaksud. Baik, mungkin itu saja. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا جزاكم الله خيرا على حضركم وبارك الله في علومنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.